Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Ayat ini mengatakan dalam surat Najmi, Allah katakan Muhammad itu dia tidak berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Jadi kita telah mengetahui semuanya. Kita semua mengaku pengikut Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mengikut 100% seperti dia? Nabi Muhammad tidak berkata-kata yang tidak benar. Tidak pernah. Tidak ada menambah-nambah firman Allah atau tidak mengurang-urang dari apa yang dikatakan Allah. Nabi Muhammad tidak pernah demikian. Kita seharusnya selaku pengikut Nabi Muhammad harus sedemikian. Tapi kadang-kadang kita banyak meyakini pendapat syanu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah. Pendapat pribadi pun dia tidak pernah. Bahkan wa ma yantiqu 'anil hawa wa in wa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata-kata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Kita selaku umat Nabi Muhammad sebenarnya seharus begitu. Sama seperti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad contohan kita yang diikut, ya. Seharusnya yang diikut harus sama, pengikut harus sama yang dengan yang diikut. Kita harus mengikut dia. Kalau kita mengikut dia seperti dia. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah punya pendapat tentang masalah agama ini. Semua wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Seharusnya kita demikian. Dari sekarang marilah kita berubah sikap. Ataupun siapapun saja, kalau kita mau menerang masalah agama, dasarnya, Bu, Pak, ayatnya ayat ini. Ibu juga harus aktif. Jangan apa kata Ustaz. Kalau kata Ustaz merah, merahlah kata kita. Kalau kata Ustaz kuning, kuninglah kata kita. Kalau hitam kata Ustaz, hitamlah kita. Seharusnya kita harus punya apa? Punya agak kritis sedikit itu maksudnya. Kita tanya, ibaratnya dikatanya hitam, hitam apa Pak? Contohnya apa hitam itu? Kasih tahu. Jangan asal ikut-ikutan, itu yang tidak boleh. Tak dibenar oleh Allah. Asal taklid buta namanya. Tidak dibenar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Haq ayat 44, 45, 46, 47 Allah berfirman yang bunyinya walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la aqasna minhu bil yamin summa laqadna minhul watin. Seandainya kata Allah Muhammad itu mengada-adakan atas nama kami, tidak kami katakan, dia katakan, dia buat-buat maksudnya. Seandainya Nabi Muhammad ini berandai-andai Allah dengan kekasihnya. Seandainya Nabi Muhammad sekalipun kalau mengada-adakan atas nama kami, tidak kami katakan, dia katakan. Kami pegang tangan kanannya, lalu kami potong urat jantungnya. Tidak ada di antara kamu yang dapat mencegah kemauan kami. Maksudnya apa? Nabi Muhammad itu berkata yang pas saja. Apa yang dikata oleh Allah, itulah yang disampaikan kepada kita semua. Jadi kita janganlah melebihi Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad tidak dibenarkan oleh Allah berpendapat. Jadi kita banyak berpendapat. Sering saya dengar itu pendapat syanu. Sedang pendapat syanu itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihendaki Allah, yang diperintahnya. Ya, jangan kita seperti iblis. Kalau iblis memang itu, ya Allah, aku akan berbuat yang sebaik-baiknya Allah, yang paling bagus ya Allah. Tapi satu saja yang aku minta, jangan aku diminta untuk sujud ngada. Ini iblis. Ya berangan-angan dia kata dia bisa berbuat yang baik menurut pendapat dia. Allah jawab, aku yang mau, yang aku perintah. Jadi Allah itu yang berbuat yang terbaik, apa yang diperintah. Tidak boleh campur tangan manusia pun sedikit pun. Jadi dengan Allah tidak ada campur tangan dengan kita. Tak ada dia diskusi dengan kita, Allah musyawarah, atau dia suruh, atau dia mufakat dengan kita. Tak ada.
Dia kalau menghendaki sesuatu hanya dia berkata kun fayakun, maka jadilah dia. Apa yang dihendakinya itu Allah. Jadi kita selaku umat Nabi Muhammad ikutilah 100% Nabi Muhammad itu. Kalau Nabi Muhammad itu tidak pernah berkata dia tidak pernah berkata-kata menurut hawa nafsunya, dia tidak, melainkan Al-Quran yang disampaikannya. Kita selaku Nabi Muhammad, mengikut Nabi Muhammad, begitulah hendaknya. Jadi kalau ada disampaikan para ustaz, hukumnya begini, mana dasarnya ustaz? Ayat berapa diterang Allah? Atau hadis mana yang menerangkan? Kita jelas dengan itu, supaya kita akan memiliki ilmu. Jangan seperti kita kalau dengar ceramah hanya yang dapat kita lucu atau lelucon saja, lawak saja. Saya pernah dulu waktu saya jadi masih saya diizin oleh dulu oleh pemerintah dulu menjadi satu di pegawai negeri, jadi kepala gitu. Jadi anggota saya itu ada terlambat. Kenapa terlambat tadi tadi malam kami nonton nonton ceramah. Apa ceramahnya? Enak Pak. Apanya enak? Lucu Pak. Dia jawab lucu yang enaknya. Ini bagaimana itu? Yang dapatnya lucu, kata saya kalau lucu lebih enak nonton Jojon, lebih mantap, lebih lucu lagi. Tapi kita tak seperti itu. Itu yang perlu disadari. Yang agama itu sampai Nabi Muhammad tidak pernah melawak. Nabi Muhammad selama tak pernah, dia tidak akan pernah berkata yang sia-sia. Sedangkan dia benar melaksanakan perintah Allah, ada yang nolak daripada yang diperintahnya atau yang diajarnya. Apalagi kita banyak lawak yang dapat masalah agama itu tak dapat di kita. Bahkan contohnya anggota tadi mengatakan apanya enak? Lucu. Nah ini yang salah pahamnya. Makanya saya mengharap di sini jangan ada lawak. Sampaikan yang benar wahyu Allah itu, sampaikan sunnah Rasul itu yang kita harap, supaya kehidupan kita ini layak di sisi Allah, supaya kita nanti termasuk kelompok orang-orang yang soleh, hidup bersama Rasulullah di yaumil akhir nanti. Itu yang kita harap. Kita janganlah mengharap bukan kena tenang atau ingin kita viral, bukan itu, tapi kita berusaha supaya ridho Allah kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita harap itu. Jangan kita harap lucu. Kalau uang gampang, jangan kita mengharap dikenal orang. Janganlah berharap dikenal orang. Jangan kita terlalu mengharap dikenal orang. Yang penting Allah yang ridho kepada kita, tidak terkenal di sisi manusia, tapi termasuk orang yang terpandang wajihan indallah, orang yang terpandang di sisi Allah. Kalau orang terpandang di sisi Allah, bahkan Allah mengatakan mereka, hai malaikat, lihatlah hambaku yang taat itu. Begitu kita enggak ingin viral, ingin dikagumi orang, walaupun Allah murka dengan kita. Itu yang sangat berbahaya. Dari sini saya mengimbau pada seluruhnya para mubalik, sampaikan saja apa yang ada, apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan sekali-kali ditambah-tambah, jangan sekali-kali dikurang-kurang. Tidak boleh. Pas sampainya. Kata satu yang disampaikan Allah, satulah kita sampaikan. Jangan ditambah-tambah. Kadang-kadang kita suka kasih bumbu supaya enak, ditambah-tambah. Itu yang tidak boleh. Allah tidak akan izin itu. Sedangkan Rasulnya sendiri tidak izin oleh Allah. Ternyata kalau seandainya Rasul berbuat, Rasul itu akan dihukum. Begitulah tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini saya mengimbau pada seluruhnya, marilah kita banyak-banyak berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Karena kita ini tidak ada apa-apa bagi Allah. Sebenarnya kita tidak ada, tapi kita diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita banyak berdoa. Apalagi pada bulan Ramadan ini, perbanyaklah berdoa. Dekatlah diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.